Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد. Segenap para jamaah baik yang berada, para pendengar, mustami'in, mustami'at yang ada di radio di frekuensi 14183.0 maupun yang bergabung di Zoom meeting, mudah-mudahan kita semuanya di dalam rahmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dalam maghfirah ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan di hari ini dan kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia. Dianjurkan kita untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikir-zikir maupun perbuatan baik yang lainnya. Dan alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah, kembali pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Jumat, di dalam kajian pembahasan ilmu tajwid, dan juga alhamdulillah pada materi buku yang lalu itu sudah sama-sama kita selesaikan. Pada kesempatan di pagi hari ini dan beberapa pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mencoba untuk praktek, ya. Untuk praktek di dalam bacaan penerapan di Al-Quran dari pembahasan-pembahasan ilmu tajwid yang secara teori sudah kita bahas. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan sedikit demi sedikit pada pembahasan ilmu tajwid, baik dari sisi makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, mad wal qasar, dan juga kita akan coba bagaimana memulai al-waqfu wal ibtida, insyaallah. Nah, pada pembahasan kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari, sama-sama belajar untuk membaca kembali surah Al-Fatihah dari mulai basmalah sampai kepada ayat yang ke-7. Tinggal durasi waktunya saja, nanti insya Allah kita akan coba lebih banyak praktek, ya.
Baik, silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya, bacaan surah Al-Fatihah. Baik, kita akan mulai dari basmalah saja, ya. Tapi kita awali dengan al-isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang di Zoom kelihatan tulisannya? Kelihatan. Kalingan enggak? Kelihatan. Baik, kita awali dari basmalah. Nah, pada bacaan surah Al-Fatihah ayat yang pertama dari awal huruf ba ini terkadang ketika kita membaca huruf ba ini sering tidak jelas. Jadi kadang-kadang jadi huruf P, Bismillah, Bismillah gitu ya. Jadi huruf ba-nya itu enggak nampak gitu. Sedangkan ba itu kan sifatnya kuat ya. Syiddah di antaranya. Maka tampakkan huruf ba biar jelas. Kalau ba kasroh bi. Bi ketemu dengan sin sukun. Maka sin sukun ini di antara sifatnya adalah ar-rikhwah atau rafawah. Maka cara membacanya ada dengan menjalankan suaranya, mengalirkan suara kita. Sampai juga kepada huruf mim, bismi. 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 Baik, sebelum kita mencoba praktek, sedikit mungkin penjabarannya. Dalam sisi makhraj dan sisi sifat, maka kita akan coba utarakan ya. Kadang-kadang ketika kita membaca kecepatan, maka Bismillah, 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 maka ba-nya itu kadang-kadang enggak tampak, enggak jelas. Maka tampakkan bunyi ba itu dengan jelas. Bi, Bismi. Ketemu dengan lafaz Allah, lamnya sebelumnya berharokat kasroh, ada mi, maka lamnya menjadi tarqiq. Bismillah. Dan kebetulan lam itu memiliki sifat at-tawassut di antaranya. Jadi suaranya antara tertahan dan mengalir. Suaranya antara tertahan dan mengalir. Jadi bacanya Bismillah, millah, millah, nah gitu. Jadi enggak ditahan seperti syiddah, Bismillah, nah itu namanya berhenti. Atau mengalir, terlalu mengalir seperti rokhawah, Bismillah, Bismillah, tidak. Ya, jadi suaranya rada tertahan tapi masih disuruh jalan gitu. Bismillah, Bismillah, hi. Selanjutnya bunyi hi. Pada huruf ha besar, kalau kita kan nyebutnya ha besar ya. Pada huruf ha besar ini ya terkadang menyebutnya di dada gitu. Padahal huruf H itu makhrajnya di pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan, tenggorokan yang paling bawah. Temennya apa? Hamzah. Maka ketika kita mencoba ingin mengucapkan huruf H, maka ucapkan saja huruf A, ya. Disitulah makhraj huruf H. Jadi nggak sampai hurufnya ke dada, hi gitu, hi. Tapi cukup saja seperti ucapan H Indonesia, hi.
Bismillahi. Nah, selanjutnya ketemu dengan ra yang bertasydid, di mana ra ini baris atas, maka bacaannya dibaca dengan ra yang tafkhim, tebal. Ini terkadang mungkin dulu kita belajar, ya mungkin guru-guru kita yang terpenting kita bisa baca dulu. Terkadang juga huruf ra ini terlewatkan tentang masalah hukum ra-nya, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, ra ini dibaca dengan tebal. Kalaupun dialek mungkin ada yang baca dengan tipis, ra, misalkan ra, hira, ya. Maka yang baca seperti itu otomatis juga harusnya dipelajari bagaimana mengucapkan huruf ra yang tebal. Hirra, hirra, ya. Selanjutnya huruf ha sukun. Huruf ha sukun sama memiliki seperti huruf sin, di antaranya memiliki sifat rikhwah. Nah, ha yang di sini ha pedes. Beda dengan ha pada lafaz Allah. Kalau kita hak besar, di sini hak tipis lah gitu. Besar apa tipis lah, kecil gitu ya, hak kecil. Nah, ketika mengucap hak tipis, jangan sama dengan hak yang besar ini, ya. Hak kecil, hak besar misalkan gitu ya. Maka bunyi hak yang tipis ini bedakan dengan bunyi hak yang pada lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti suara apa namanya, kepedesan, gitu ya, seperti suara pedas. Rahmah, nah, ma panjang, 2 harakat, ni, ingat bunyi kasrah itu bunyinya i, jangan sampai miring. Dipelajari bunyi kasrah itu dengan i. Ni, jangan sampai miring, ne. Sama dari B juga sama. Jangan sampai miring, B. Me, he, ne. Contohnya gimana kalau miring? Bismillahirrahmanirrahim. Ner. Nah, itu namanya miring. Kasrohnya i, ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu dengan ra lagi sama dengan ar-Rahman. Ra-nya tebal. Nirra. Dan ra juga sama dengan sifat lam, diantaranya at-tawassut, yaitu membacanya suaranya antara tertahan dan mengalir. Nirra. Dan ingat ra di sini bertasydid, ya, jangan sampai nira. Bismillahirrahmanirrahim, jangan, ya. Maka dibacanya sangkutin dulu suaranya, hir, ra, nir, ra. Nah, gitu. Kita ulang, nir, ra. Selanjutnya bunyi ha dengan kata rahman sama, hanya kecil tipis. Him, jangan dijadikan ha besar. Rohim. Nah, jangan hi, dilatih bunyi ha, hi, rahim, ya. Nah, pada mad arid li sukun, pada hi ini hati-hati kena hidung dengan dengung. Jadi ketika baca rahim, maka kalau kita pencet hidung kita, maka itu tidak ada suara yang menuju kepada hidung, tidak ada dengungnya. Misalkan saja pada kata rahim, ya. Kalau sekiranya dibaca dengan dengung, maka pada sisi makhraj al-jaufnya masih belum tepat. Baik, itu sisi secara teori, secara singkatnya. Baik, kita akan coba praktek pada ayat yang pertama. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi mim yang di akhir di sini tetap ada dengung sedikit, ya, dengungnya asliyah. Dengungnya asliyah, jangan sampai dia tidak terdengar jelas bunyi mimnya. Padahal mim juga memiliki sifat at-tawassut. Jadi ada sedikit jalannya. Rahim, ya. Jadi jangan dipakemin banget rahim,
Rahim, Rahim, ya. Sehingga mimnya satu sisi pada sifat ada dengung, gunnah, sisi lain pada sifat at-tawassut juga diperdengarkan. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma sama, mengalirkan suaranya. Rahma, Rahma, Rahma. Seperti itu. Baik, kita akan coba mempraktekkan. Silakan sedikit demi sedikit saja. Dari awal basmalah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang mau mencoba. Silakan yang di radio terlebih dahulu. Baiklah, kita mencoba. Silakan Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati juga kebanyakan. Ya, rahim. Udah aja. Kalau kebanyakan rahim. Nah, itu juga menjadi tasydid nantinya, tidak seperti itu. Baik, dilatih terus. Ingat harokat kasrohnya dari bi, mi, hi, ni. Nah, ini harus diusahakan terdengar dengan kasrohnya, jangan sampai miring suaranya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Usahakan dengan harokat kasrah. Itmamul harokatnya adalah dengan jalan bunyi i, b, i, bi, m, i, mi, h, i, hi, n, i, ni, h, i, hi. Oke. Jadi ada berapa tuh harokat kasrohnya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5-5-nya dibaca dengan i. Silakan yang lain yang mau mencoba, yang di Zoom mungkin. Saya ya, Tat. Ya, silakan Ibu Yuke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Nah, pada mad di sini, mad pada lafaz Allah, ya, lafaz Allah di sini nih. Ketika dalam bacaannya temponya tadwir, ya, maka cara bacanya cukup satu ayun saja. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahmani, ya, satu ayun. Siut. Bismillahi Rahmani, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Nah, seperti itu. Cuman tetap memperhatikan yang lain. Kenapa? Di sini rohnya ada tasdid, ditahan juga. Bismillah, lam tasdid juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah lebih bagus, ya. Jadi ketika memperhatikan nanti dengan dua harokat di sini, ya, dua harokat di sini, maka akan bertemu dengan dua harokat di ayat-ayat lainnya, disamakan bunyinya, panjangnya, ya. Karena dulu mungkin terbiasa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Cuma nanti ketika menemukan 4 harokat lumayan panjang, ya. Ditambah 6 harokat panjangan lagi, gitu. Jadi cukup kalau untuk yang tempo tadwir atau kita buat tadarusan, ya, kita mau baca, cukup dengan satu ayun saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yuka. Yang lain silakan. Izin Pak Ustaz. Ya, yang di radio terlebih dahulu. Silakan. Nyaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu suaranya masih miring Bu Haji. Ya, Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi dipraktekkan itmam harokatnya pada bunyi kasroh. A ini dibaca dengan A. Bismillah, Rahmah, ya. Jangan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi baca gitu ya. Bahasanya miring-miring gitu. Man yang miring-miring enak apa kagak ya? Ya, Ibu Haja Dafoyah, ya, Haji kita mudah-mudahan sehat selalu, mantap. Baik, silakan yang lain. Tadi Abang Yandi yang mau mencoba, yang ada di Zoom, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi yang ada di itu tolong ditransfer, di radio. Diulang Abang Yandi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismi, coba Bismi. Bismi. Rahmah. Rahmah. Iya. Hati-hati di H ini kadang-kadang apa? Kadang-kadang jadi huruf H atau kadang-kadang jadi huruf Kho. Ini hati-hati. Jadi H besar maka akan jadi perubahan manati nantinya. Rahma dengan rohma atau rohma ada bunyi kotornya rohma gitu. Hati-hati itu huruf Kho ya. Jadi dilatih bunyi H-nya. Baik, dilatih bunyi H-nya. Ini terjadi kadang-kadang yang mungkin kesalahan secara tidak sengaja, mungkin salah tidak sengaja, tapi kadang-kadang terdengar dalam bacaan. Atau juga misalkan pada bunyi mad arid li sukunnya rohim. Jadi bukan rohim ya, rohim ya. Rohim itu orang sono, pinggir laut ya. Rohim gitu. Baik, seperti itu. Dicoba terus Abang Yandi. Ya, Ustaz. Silakan yang lain, masih di ayat yang pertama. Ada lagi yang mau coba? Ya silakan dicoba saja, tidak jadi masalah. Mau betul ataupun salah, tapi insya Allah nih ucapan Bismillah adalah ucapan yang sering sekali kita ucapkan. Kalau ingin dicoba, maka silakan mencoba. Sebelum kita melanjut kepada ayat yang kedua. Baik, ada lagi? Baik yang di radio maupun yang di Zoom. Lanjut, Tat. Lanjut, iya. Baik, kita menuju kepada ayat yang kedua. Udah bilang lanjut, berarti muatan sudah penuh. Kita jalan. Ayat yang kedua dengan bacaan Alhamdu. Alhamdu. Ya. Pada ucapan lam sifatnya diantaranya at-tawassut dan mim juga at-tawassut. Yon mim ada memiliki sifat diantaranya juga gunnah. Alhamdu.
alhamdu. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan di sini ketika mengucapkan huruf dal yang berharokat dhamma, maka itmamnya adalah dengan ad-dhamm, memajukan dua bibir, yaitu dalam rangka untuk melatih diri kita agar bunyi dhamma